Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Anini Putri Wulandari, NIM dengan NIM 1212-4098. Saya di sini akan menjelaskan CPL Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada CPL 6, menggunakan alat untuk mengambil keputusan. Mahasiswa harus menggunakan berbagai alat, metode, atau software untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Misalnya seperti Excel, SPSS, Google Data Studio, atau aplikasi manajemen data lainnya. Seperti seorang manajer toko online menggunakan Google Analytics untuk melihat produk mana yang paling sering dilihat pelanggan, lalu memutuskan produk mana yang perlu diiklankan lebih banyak. Yang kedua, ada CPL 7 menggunakan metode penelitian dan big data. Mahasiswa harus bisa melakukan penelitian dengan metode yang tepat, lalu memanfaatkan data besar untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Seperti perusahaan e-commerce, Shopee yang menganalisis jutaan transaksi untuk mengetahui tren belanja. Hasilnya, mereka bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Di kampus, kamu bisa melakukan penelitian sederhana dengan menyebar kuesioner online, lalu mengelola data di SPSS atau Excel untuk mengetahui referensi mahasiswa terhadap aplikasi belanja online. Yang ketiga, ada CPL 10, berkomunikasi secara efektif dan profesional. Mahasiswa harus bisa berkomunikasi dengan jelas, tepat, sopan, dan profesional dalam situasi bisnis. Tidak hanya bicara, tapi juga lewat tulisan, presentasi, atau laporan. Seperti saat magang, kamu harus bisa presentasi hasil analisis data penjualan di depan atasan dengan bahasa ringkas, jelas, dan profesional. Di dunia kerja, seorang staf pemasaran menulis email resmi ke klien dengan format yang baik, tanpa bahasa gaul agar terlihat profesional. Yang keempat, ada CPL 11, mengevaluasi isu kebenaran dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa harus mampu menilai apakah penggunaan sistem informasi dalam bisnis sudah sesuai dengan etika, ramah lingkungan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Seperti perusahaan Gojek memberikan fitur donasi untuk membantu UMKM dan masyarakat kurang mampu. Itu berbentuk tanggung jawab sosial. Dalam sistem informasi, penting menjaga privasi data pelanggan atau tidak menjual data ke pihak lain. Kalau perusahaan menjual data tanpa izin, itu melanggar etika. Berikut, saya akan memberikan beberapa materi dalam pembelajaran sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Yang kedua, PowerShift. Yang ketiga, sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, dukungan sistem informasi dalam strategi bisnis. Yang kelima, dukungan sistem informasi dalam mendukung fungsi organisasi. Yang keenam, ada etika dalam penggunaan sistem informasi. Yang ketujuh, pengendalian sistem informasi. Yang kedelapan, dampak-dampak yang timbul dari sistem informasi. Yang kesembilan, konsep komunikasi. Yang kesepuluh, jaringan komunikasi. Yang kesebelas, membangun sistem informasi dengan jaringan komunikasi. Yang ke-12, teknologi dalam sistem informasi. Yang ke-13, dengan komponen dan struktur informasi. Yang ke-14, klasifikasi sistem informasi. Yang ke-15, satuan sistem informasi. Yang ke-16, komputer dan evolusinya. Yang ke-17, pengelompokan software. 18, hardware dan software. 19, pemahaman bahasa pemrograman. 20, tren pemrograman. Yang ke-21, manajemen data. Yang terakhir, ke-22, merupakan arsitektur database. Sekian penjelasan CPL dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Firil Hafizah Sofwa dengan NIM 12124000080. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami dengan judul Analisa Pengalaman Pelanggan Menggunakan Sistem Informasi Shopee Affiliate. Dan di sini saya juga akan memberikan fakta menarik. Yuk kita simak. Nah, di penelitian ini akan membahas mengenai hasil temuan lapangan yang saya peroleh
dari wawancara dan observasi pengguna program Shopee Affiliate, khususnya terkait pengaruh, dampak, serta temuan-temuan lain yang muncul selama mereka menggunakan sistem tersebut. Yang pertama, ada pengaruh positif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Shopee Affiliate memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kedisiplinan, strategi kerja, dan produktivitas pengguna. Para pengguna menjadi lebih konsisten dan memposting konten karena ingin menjaga performa akun serta menarik audiens secara berkelanjutan. Mereka juga belajar membaca data insight dari sistem untuk memahami waktu unggah terbaik dan jenis konten apa sih yang paling disukai pengikut. Hubungan yang baik dengan audiens melalui interaksi di komentar dan pesan mendorong rasa percaya diri dan meningkatkan penjualan. Jadi, secara keseluruhan, Shopee Affiliate mendorong pengguna menjadi lebih strategis, komunikatif, dan disiplin dalam mengelola aktivitas digitalnya. Lalu yang kedua ada pengaruh negatif. Dari hasil wawancara juga ditemukan pengaruh negatif dari sistem ini. Kewajiban untuk selalu aktif dan menjaga performa menyebabkan beberapa pengguna merasa tertekan dan kelelahan. Mereka sering merasa cemas ketika performa konten menurun atau algoritma berubah. Selain itu, sulitnya membagi waktu antara pekerjaan, afiliasi, dan kehidupan pribadi juga menjadi sumber stres tersendiri. Lalu yang ketiga ada dampak positif. Selain pengaruh, Shopee Affiliate juga menimbulkan dampak positif yang cukup besar. Program ini membantu pengguna meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan manajemen diri. Mereka menjadi lebih teratur, mampu mengatur waktu posting, serta memahami strategi promosi digital. Selain itu, pengguna mulai melihat dirinya sebagai konten kreator profesional, bukan hanya penjual produk. Mereka belajar memanfaatkan sistem informasi untuk membangun personal branding dan reputasi digital yang kredibel. Dengan demikian, Shopee Affiliate tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pengembangan keterampilan digital dan profesionalisme pengguna. Lalu yang keempat ada dampak negatif. Di sisi lain, rutinitas digital yang berulang menimbulkan kejenuhan dan kelelahan mental. Beberapa pengguna mengaku kehilangan waktu istirahat karena harus terus mengikuti tren dan algoritma yang berubah cepat. Tekanan untuk konsisten membuat mereka kesulitan berinovasi dan akhirnya mengalami burnout. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam sistem digital juga perlu diimbangi dengan kesehatan mental dan keseimbangan hidup agar kerja tetap optimal. Selain pengaruh dan dampak, penelitian ini juga menemukan beberapa fakta menarik. Antara lain yang pertama, adaptasi strategi berdasarkan insight audience. Pengguna tidak asal menggunakan konten, tetapi menyesuaikan waktu dan jenis promosi berdasarkan data insight. Ini menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan prinsip data-driven marketing. Apa itu data-driven marketing? Menurut Forbes Insight, data-driven marketing adalah proses menggunakan wawasan dari data pelanggan untuk mengoptimalkan dan menargetkan komunikasi pemasaran. Lalu yang kedua ada peningkatan personal branding. Pengguna menjaga kejujuran dan konsistensi agar dipercaya audiens. Sikap profesional ini membangun reputasi dan kreativitas di dunia digital. Yang ketiga ada tekanan konsistensi dan kelelahan digital. Beberapa pengguna merasa kehilangan waktu pribadi karena harus selalu aktif di media sosial. Hal ini menimbulkan stres dan kejenuhan kerja. Yang keempat, ada kolaborasi dengan kreator lain. Banyak pengguna mulai bekerja sama dengan influencer lain untuk memperluas jangkauan promosi dan saling belajar strategi baru. Seperti yang disebutkan narasumber bahwa, saya mulai membuka kesempatan kolaborasi dengan sesama kreator agar jangkauan konten promosi menjadi lebih luas. Ini memperkuat semangat kolaboratif di komunitas Shopee Affiliate. Lalu yang kelima, ada ketidakpastian tren digital. Perubahan algoritma dan tren membuat pengguna harus cepat beradaptasi agar konten tetap relevan. Walaupun menentang, kondisi ini juga melatih aktivitas dan kemampuan beradaptasi mereka. Nah,
Dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa Shopee Affiliate memberikan pengaruh positif terhadap strategi, kedisiplinan, dan motivasi pengguna, namun juga membawa tantangan psikologis dan kelelahan digital. Sistem ini terbukti membantu pengguna berkembang dalam hal personal branding, keterampilan digital, serta pengelolaan waktu dan strategi promosi. Namun, keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan mental tetap perlu dijaga agar pengguna tidak mengalami burnout. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam dunia digital tidak hanya bergantung pada sistem informasi yang baik, tetapi juga pada kemampuan adaptasi dan manajemen diri pengguna. Demikian pemaparan dari hasil penelitian saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem informasi seperti Shopee Affiliate dapat membentuk perilaku kerja digital yang produktif, namun tetap memperhatikan keseimbangan psikologis penggunanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.